Lemak merupakan salah satu komponen penting dalam bahan pangan yang berfungsi sebagai sumber energi, pembawa vitamin larut lemak, serta berperan dalam pembentukan cita rasa dan tekstur makanan. Oleh karena itu, analisis kadar lemak perlu dilakukan untuk mengetahui nilai gizi, mutu, dan karakteristik suatu produk. Metode yang digunakan untuk menentukan kadar lemak menggunakan metode Soklet. Metode Soklet merupakan metode ekstraksi menggunakan bahan organik seperti NaHexana atau petroleum ether untuk memisahkan lemak dari bahan pangan. Metode ini banyak digunakan karena mampu mengekstrak lemak secara efektif dan memberikan hasil yang cukup akurat. Prinsip kerja metode Soklet adalah mengekstraksi lemak menggunakan pelarut organik. Pelarut dipanaskan hingga menguap, kemudian mengembut dan menetes ke sampel sehingga lemak larut dalam pelarut. Proses ini berlangsung berulang kali hingga lemak terekstraksi secara maksimal. Tahapan analisis dimulai dengan menimbang sampel yang telah dikeringkan. Kemudian sampel dimasukkan ke dalam alat Soklet dan diekstraksi menggunakan pelarut. Setelah ekstraksi selesai, pelarut diuapkan sehingga tersisa lemak. Selanjutnya, lemak dikeringkan, didinginkan dalam desikator, lalu ditimbang untuk menentukan kadar lemak dalam sampel. Kadar lemak dihitung berdasarkan selisih berat labu sebelum dan sesudah ekstraksi dibandingkan dengan berat sampel yang digunakan. Semakin besar selisih berat yang diperoleh, maka semakin tinggi kadar lemak yang terkandung dalam bahan pangan tersebut. Analisis kadar lemak memiliki berbagai tujuan, diantaranya untuk mengetahui kandungan lemak dalam produk pangan, menentukan nilai gizi, mengontrol mutu produk, serta mengetahui tingkat penyerapan minyak pada produk hasil penggorengan. Selain itu, kadar lemak juga dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam memperkirakan umur simpan produk karena lemak dapat mengalami kerusakan akibat proses oksidasi yang menyebabkan ketengikan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa metode Soklet merupakan metode yang efektif untuk menentukan kadar lemak dalam bahan pangan karena mampu mengekstrak lemak secara maksimal menggunakan pelarut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azri Ferensa Nenggolan dengan NPM 240510501080. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis lemak dengan metode Babcock. Sebelumnya, metode Babcock ini adalah metode yang digunakan untuk menentukan kadar lemak pada susu dan produk olahannya. Prinsip metode ini adalah menambahkan asam sulfat pekat atau H2SO4 untuk melarutkan protein dan komponen lain dalam susu sehingga lemak dapat terpisah. Langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, sampel dimasukkan ke dalam botol Babcock, kemudian ditambahkan asam sulfat pekat dan dicampur hingga homogen. Kemudian yaitu sampel disentrifugasi untuk memisahkan lemak, kemudian ditambahkan air panas, kemudian disentrifugasi kembali. Dan kemudian kadar lemak dibaca langsung pada skala leher botol Babcock. Nah, kelebihan dari metode ini yaitu sederhana, cepat, dan biaya analisisnya rendah. Namun, metode ini memiliki keterbatasan karena umumnya hanya digunakan untuk susu serta memerlukan penanganan asam sulfat yang hati-hati. Jadi, metode Babcock merupakan metode analisis yang memanfaatkan asam sulfat dan sentrifugasi untuk memisahkan serta mengukur kadar lemak secara langsung. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis kadar lemak menggunakan metode Gerber. Analisis kadar lemak merupakan salah satu pengujian penting dalam bidang pangan karena kadar lemak dapat memengaruhi mutu, nilai gizi, karakteristik fisik, serta kualitas produk. Pada produk susu, kadar lemak sering digunakan sebagai salah satu indikator untuk menentukan kualitas dan standar produk. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur kadar lemak adalah metode Gerber. Metode Gerber ini merupakan metode analisis kimia yang dirancang khusus untuk menentukan kadar lemak, terutama pada susu dan produk olahannya. Metode Gerber dikenal sebagai proses analisisnya relatif cepat serta mampu memberikan hasil secara langsung. Secara teori, metode Gerber bekerja berdasarkan prinsip pemisahan komponen lemak dari komponen lain yang terdapat di dalam sampel. Dalam susu terdapat beberapa komponen utama seperti air, protein, laktosa, mineral, dan lemak. Lemak pada susu tidak berada dalam bentuk terpisah, tetapi tersebar dalam bentuk emulsi sehingga diperlukan perlakuan tertentu agar dapat dipisahkan dan diukur. Pada metode ini digunakan asam sulfat yang berfungsi untuk menghancurkan atau melarutkan protein serta melepaskan globula lemak yang sebelumnya terikat di dalam struktur susu.
Setelah itu ditambahkan amil alkohol yang berperan membantu terbentuknya pemisahan lapisan lemak sehingga hasil pengamatan menjadi lebih jelas. Setelah komponen selain lemak dipisahkan, bagian lemak akan terkumpul dan volumenya dapat diamati secara langsung. Berdasarkan volume tersebut dapat diketahui persentase kadar lemak yang terkandung dalam sampel. Metode Gerber memiliki beberapa kelebihan, yaitu proses analisis yang cepat, prosedurnya cukup sederhana, dan hasil dapat diperoleh tanpa perhitungan yang terlalu kompleks. Oleh karena itu, metode ini banyak diterapkan dalam pengujian kualitas susu di lab maupun industri pengolahan susu. Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan karena penggunanya lebih sesuai untuk produk susu dan memerlukan ketelitian dalam proses analisis agar hasil yang diperoleh tetap akurat. Sebagai kesimpulan, metode Gerber merupakan metode analisis kadar lemak yang didasarkan pada prinsip pemisahan lemak dari komponen lain menggunakan reaksi kimia, sehingga kadar lemak dapat ditentukan lebih mudah dan efisien. Sekian penjelasan saya, terima kasih.